Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, part 2. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita bersama-sama menyelami kisah-kisah penuh hikmah dari para nabi dan rasul. Kisah nyata yang diabadikan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dongeng, bukan legenda. Ini adalah fakta sejarah dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, kita akan membahas salah satu kisah paling menakjubkan dalam sejarah manusia. Kisah seorang nabi yang bukan hanya diberi kenabian, tapi juga kekuasaan yang luar biasa. Seorang raja yang bisa berbicara dengan binatang, menundukkan angin, dan memimpin pasukan yang terdiri dari manusia, jin, hingga burung. Dialah Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Ta'ala kisahkan hal tersebut dalam ayatnya. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 18, Nabi Sulaiman alaihissalam yang memahami pembicaraan semut tersebut tersenyum. Dia bergembira atas karunia Allah kepadanya yang tidak diberikan kepada selainnya. Karena itu dia berdoa kepada Allah Ta'ala agar selalu diberikan rasa syukur kepadanya atas nikmat dan kekhususan yang diberikan kepada dirinya, dan berdoa agar dirinya dimudahkan beramal syaleh serta dibangkitkan bersama hamba-hambanya yang syaleh. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal syaleh yang Engkau ridho, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang syaleh." Quran Surat An-Naml ayat 19. Az-Zuhri meriwayatkan bahwa suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam keluar bersama para pengawalnya untuk melakukan syalat istisqa atau minta hujan. Namun, di tengah perjalanan, dia melihat seekor semut sedang mengangkat salah satu kakinya. Rupanya dia sedang berdoa minta diturunkan hujan. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada para pengawalnya, "Kembalilah kalian, karena hujan telah diturunkan kepada kalian." Semut itu telah berdoa minta diturunkan hujan, dan permintaannya telah dikabulkan. Burung Hadhad dan Ratu Bilqis, bangsa burung pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, termasuk salah satu unsur tentara kerajaan. Biasanya mereka diminta untuk melakukan tugas tertentu dan melaporkannya secara bergiliran. Adapun tugas Hudhud adalah mencari sumber-sumber air di padang pasir saat pasukan sedang melakukan perjalanan. Dengan kemampuan yang Allah berikan, dia dapat menentukan tempat-tempat yang di dalamnya memiliki kandungan sumber air di bawah bumi. Setelah dia beritahukan, maka pasukan akan menggalinya dan mengeluarkan airnya untuk keperluan mereka. Suatu saat Nabi Sulaiman alaihissalam membutuhkan burung Hudhud. Setelah mencarinya ke sana kemari, dia tidak dapatkan di tempat seperti biasa. Nabi Sulaiman alaihissalam marah dengan ketidakhadirannya, maka dia mengancam akan menghukumnya atau bahkan menyembelihnya, kecuali bila burung Hudhud memberikan alasan yang dapat diterima. Dan dia memeriksa burung-burung, lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh, aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang." Quran Surat An-Naml ayat 20-21. Tak lama kemudian, Hudhud datang membawa informasi berharga yang belum diketahui Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia baru saja datang dari negeri Sabah, yang termasuk bagian dari negeri Yaman. Di sana didapatinya sebuah kerajaan besar yang dipimpin seorang ratu bernama Bilqis. Awalnya Bilqis adalah anak seorang raja yang agung di negeri Yaman. Namun, setelah bapaknya meninggal, rakyatnya mengangkatnya sebagai raja. Namun, ada juga riwayat yang mengatakan bahwa sejarahnya, setelah bapaknya meninggal, masyarakat mengangkat orang laki-laki lain sebagai raja mereka. Namun setelah diangkat, raja tersebut berlaku zalim, sehingga kerusakan merajalela. Maka Bilqis mengatur siasat dengan cara memintanya agar sang raja menikahinya. Raja tersebut
bersedia. Namun ketika dia akan menggaulinya, Bilqis memberinya minuman khamar, dan ketika dia mabuk kepalanya dipukul hingga tewas. Setelah itu rakyatnya mengangkatnya sebagai ratu. Dikisahkan oleh burung hudhud bahwa sang ratu tersebut memiliki kerajaan yang sangat besar, dan bahwa singgasananya sangat indah dihiasi emas dan batu permata yang berkilauan. Maka, tidak lama kemudian, burung hudhud datang. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta mempunyai singgasana yang besar." Quran Surat An-Naml, ayat 22-23. Ternyata informasi dari burung hudhud tidak hanya sampai di situ. Dia juga melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa sang ratu dan bangsanya ternyata tidak beriman dan tidak menyembah Allah Ta'ala. Mereka justru menyembah matahari dan menghalangi orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah. Dalam syariat, Rasulullah tidak dibenarkan menobatkan seorang wanita menjadi pemimpin negara sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah dalam hadis syahih riwayat Bukhari. Ketika beliau mendengar berita bahwa penduduk Persia menobatkan Putri Kisra sebagai pemimpin mereka, maka beliau bersabda, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepemimpinan kepada seorang wanita." Laporan yang disampaikan oleh burung hudhud langsung ditanggapi oleh Nabi Sulaiman. Namun dia tidak serta-merta mempercayainya sebelum meyakini apakah yang disampaikan oleh hudhud benar atau dusta. Maka dia perintahkan hudhud kembali ke negeri Saba untuk menyampaikan secarik surat dari Nabi Sulaiman yang mengajak sang ratu beriman kepada Allah Ta'ala. Hudhud menunaikan tugas dari Nabi Sulaiman alaihi salam dan membawa secarik surat untuk Ratu Saba. Sesampainya di sana surat itu pun dilemparkan di hadapan sang ratu. Setelah itu, dia pun kembali. Sulaiman berkata, "Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta? Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka. Kemudian, berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Quran Surat An-Naml, ayat 27-28. Setelah mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis mengumpulkan para menteri dan pembesar di kerajaannya. Lalu dia menyampaikan tentang surat dari Nabi Sulaiman yang diterimanya. Surat tersebut diawali dengan basmalah, dan isinya adalah seruan untuk tunduk kepada Allah Ta'ala serta masuk berserah diri dalam agamanya. Sebelum memutuskan sikap apa yang akan diambil, Ratu Bilqis ingin mendengar masukan dari orang-orang terdekatnya, karena cara inilah yang biasanya dia lakukan. Para pembesar itu memberikan masukan bahwa seandainya langkah peperangan yang harus diambil, maka mereka telah siap dengan kekuatan dan pengalaman perang yang dimiliki. Akan tetapi, mereka menyerahkan keputusan akhir ada di tangan sang ratu. Sang ratu ternyata memiliki pandangan tersendiri. Dia telah memperkirakan bahwa raja pengirim surat ini tidak dapat ditandingi dan dikalahkan. Dan apabila dia menyerang negerinya, pastilah dia dan rakyatnya akan dikalahkan dan akan timbul kerusakan besar. Dirinya lah yang akan menanggung beban tailing besa. Maka itu, dia mengatur siasat untuk merayu Nabi Sulaiman agar tidak menyerang negerinya dengan mengirim berbagai hadiah yang sangat berharga kepadanya, sambil menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusannya. Ia Bilqis berkata, "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia." Lanjut ke part 3. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.